Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Takbir. Demam sekarang bisa mati, Pak. Demam sekarang mati ya. Batuk sekarang mati ya. Batuk ya, itu batuk mati. Bahkan ya, orang yang paling ditakuti sekarang bukan badannya kekar, bukan yang badannya besar-besar, bukan yang otornya besar-besar. Batuk aja di bawah. Habis semua. Nah, rokok itu bilang aja saya demam. Ini sudah pada khawatir. Kali bakal berdekat dengan itu kita. Bilang aja. Apa ini mau apa ini macam-macam ini saya lagi batuk, saya lagi flu, kita lagi demam, khawatir. Pilek mati sekarang. Sesak nafas pun mati. Artinya kan ini penyakit-penyakit yang nggak ada virus ini pun. Nah, dari dulu juga penyakit ini sudah pernah kita alami semua. Saya yakin nggak ada satupun orang yang bersih ini nggak pernah demam, juga mungkin. Ya, dari kecil sampai sekarang usia kita nggak pernah demam seumur hidup, nggak mungkin, pasti ada demam. Begitu juga batuk, pilek, ini kan semua hal yang biasa kita alami. Namun inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegur kita. Dari hal-hal yang sepele pun Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu gampang untuk menyambut nyawa kita. Terlalu gampang. Ya, gak dipikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ini orang soleh, ya, kamu ini orang maksiat, kalau kamu duluan yang saya beri dulu, kamu enggak, kamu orang lama. Enggak. Yang soleh, yang gak soleh, yang baik, yang buruk, yang jahat, semuanya kalau ingin diberikan kematian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah dan tidak akan diakhirkan, Bapak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang kalau sudah datang ajalnya kata Allah enggak akan diakhirkan satu detik saja.
kita punya Rasul spesial. Ya. Nabi yang paling baik, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Itu pernah beliau mendoakan khusus untuk umat-umatnya. Dan memang yang kita Nabi Muhammad selalu tidak pernah melupakan umatnya. Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi harinya mereka. Ini yang kita kerjakan, Masya Allah. Kita bersilaturahmi satu dengan yang lain, antara masjid dan masjid, antara musola dan musola, dan berkumpul. Niatkan yang pertama untuk kita menuntut ilmu di jalan Allah. Niatkan kita berzikir, dan kita baca sholawat bersama-sama. Untuk ini juga termasuk zikir. Niatkan kita berkumpul satu dengan yang lain untuk bersilaturahmi. Ini merupakan tanda yang baik yang ada pada satu daerah apabila orang-orang musliminnya saling bersatu, saling berkumpul untuk kebaikan. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Majtama'a qaumin," tidaklah umatku itu akan berkumpul dengan perkumpulan yang banyak, bidhallatin, dengan perkumpulan yang sesat tidak ada, insyaallah. Perkumpulan yang kita adalah perkumpulan yang akan mendatangkan rahmat, berkah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di saat-saat ini kita sangat membutuhkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah dari zahir, musibah dari batin. Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang menguji kita dengan penyakit yang menyebar di seluruh dunia. Dan kita yakini tidak ada satu musibah yang diturunkan oleh Allah melainkan itu karena dosa kita semua. Kita harus sadar itu. Dimanapun musibah diturunkan oleh Allah itu dikarenakan dosa kita, hadirin. Namun yang kali ini agak luar biasa. Mungkin satu dunia berdosa sehingga semuanya serentak dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun musibah itu adalah sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyikapi musibah tersebut. Kalau kita menyikapi musibah tersebut dengan justru malah ingkar kepada Allah, maka siap-siap kita menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita menghadapi musibah, menjadikan kita sebagai iktibar, peringatan, pelajaran untuk diri kita masing-masing, untuk sebagai kita menjadi momentum yang selama ini mungkin banyak bermaksiat kepada Allah, yang selama ini jauh dari Allah, menjadi momentum. Dia mengingat mati, dia mengingat bahwasanya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Terlebih-lebih hadirin, memang jatahnya kita ini adalah jatahnya sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, itu sudah dikasih stempel oleh Rasulullah SAW. Nabi kita, "Amar ummati ma baina sittina wa sab'in." Umurnya umatku itu cuma 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma jawaza dzalik, sedikit yang lewat dari itu. Ya kan sedikit. Namun alhamdulillah, insya Allah bapak-bapaknya banyak pula. Ya biasanya. Ya, tapi memang kalau subuh-subuh ini bapak sih. Anak-anak mudanya Allah alam lagi di ayat dari awal mana. Namun hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, udah dibatasi umur kita sama Nabi Muhammad SAW. Dan memang betul kan? Kita mendapati mungkin sudah jarang orang melewati umur 70 tahun. Dulu itu kalau ada orang sampai umur 70 tahun, 80 tahun masih biasa. Umur 100 tahun dianggap wali keramat. Tapi sekarang mungkin umur 70 tahun lewat aja udah dianggap keramat. Masih selamat dia, masih bisa dilewati dikali kehidupan ini. Ya kan, kita coba lihat. Sekarang usia 20 tahun udah sakit asam urat. Ya, usia 25 tahun udah kena prostat, udah kena kanker, udah kena gula, diabetes, macam-macam penyakitnya. Subhanallah, itu semua teguran. Itu semua teguran yang kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Namun kita sekarang ditegur secara berjamaah. Ditegur kita secara berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya dulu kita ketika ditegur dengan penyakit-penyakit yang merupakan salah satu tanda pintu terbesar untuk kita mati, ya, pintu terbesar untuk kita mati, seakan-akan kayaknya kita sekarang udah tidak terlalu
takut lagi dengan peringatan yang Allah berikan itu. Ya. Bahkan udah sampai aja kita sekarang. Ya. Ditakut-takuti dengan apapun gak takut lagi. Dulu ada slogan merokok dapat menyebabkan sakit jantung, kanker, tenggorokan, paru-paru dan lain-lain. Banyak juga orang merokok. Ya, betul-betul orang merokok. Begitu juga ditambah lagi sekarang. Oh ini udah kepanjangan, malas bacanya. Merokok membunuhmu. Merokok dapat membunuhmu. Ya. Banyak orang mengatakan itu Ustaz, kalau rokoknya dapat, kalau beli enggak. Kalau rokoknya dapat, kalau beli enggak dapat membunuh. Ada punya hal-hal ini. Dulu penyakit itu rasanya kalau sudah kena penyakit ini, oh udah khawatir. Penyakit ini khawatir. Namun kan sekarang orang-orang sudah hilang rasa takut itu. Ya, nampaklah diancam-ancam dengan bagaimanapun sudah nggak apa-apa. Ya. Malah banyak juga orang-orang yang mengatakan saya 50 tahun, 60 tahun merokok gak mati-mati, pas saya mau berhenti merokok mati. Ada hal-hal ini, inilah bentuk-bentuk mungkin sudah mungkin rasa hilang kita, rasa takut kita hilang di sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin sekarang ini Allah buat lagi lebih dalam lagi. Mungkin dulu kita takutnya sama kanker, penyakit jantung, ginjal gagal dan segala macamnya. Sekarang, Bapak, gampang saja Allah untuk kita. Ya. Demam sekarang bisa dimati, Pak. Demam sekarang mati ya. Batuk sekarang ini mati ya. Batuk ya, itu batuk mati. Bahkan ya, orang yang paling ditakuti sekarang bukan badannya kekar, bukan yang badannya besar-besar, bukan yang kotornya besar-besar. Batuk aja di bawah. Tadi semua. Langsung rokok tuh bilang aja saya demam. Ini sudah pada khawatir. Kali bakal berdekat lagi sama kita. Bilang aja. Apa ini mau ngapain? Macam-macam ini saya lagi batuk, saya lagi flu, gitu, saya lagi demam. Khawatir orang. Pilek mati sekarang kita. Sesak nafas pun mati. Artinya kan ini penyakit-penyakit yang nggak ada virus ini pun. Dari dulu juga penyakit ini sudah pernah kita alami semua. Saya yakin nggak ada satupun orang yang bersih ini nggak pernah demam juga mungkin. Ya, dari kecil sampai sekarang usia kita nggak pernah demam seumur hidup juga mungkin, pasti ada demam. Begitu juga batuk, pilek, ini kan semua hal yang biasa kita alami. Namun inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegur kita. Dari hal-hal yang sepele pun Allah Subhanahu Wa Taala terlalu gampang untuk menyangkut nyawa kita. Terlalu gampang. Ya, nggak dipikir oleh Allah Subhanahu Wa Taala kamu ini orang soleh. Ya, kamu ini orang maksiat, kalau kamu duluan yang saya beri dulu, kamu enggak cuma orang lama, enggak. Yang soleh, yang enggak soleh, yang baik, yang buruk, yang jahat, semuanya kalau ingin diberikan kematian oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah dan tidak akan diakhirkan, Bapak. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang kalau sudah datang ajalnya kata Allah enggak akan diakhirkan satu detik saja. Dan tidak akan dipercepat walaupun satu detik. Bahkan Bapak, apa yang kita khawatirkan akan kematian ini? Toh belum kita lahir, kalau mau lahir dulu. Tadi orang baik semuanya. Banyak kalau ada macam itu banyak kali makan di ramen. Ya, itu dikatakan hal ini. Ajal kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Kita belum lahir, belum brojol di dunia, itu sudah di perut ibu kita ketika kita masih berada di perut ibu kita, sudah ditentukan kapan kita mati. Kita mati kapan itu sudah ditentukan. Jadi tak usah khawatir kali. Kalau ini saya jaga saya mati, kalau ini saya jaga saya mati, kalau ini enggak, dari orang mati. Itu ulama mengatakan al-asbabu muta'addidah wal mautu wahid. Sebab itu banyak macam-macam, sebab itu beragam. Tapi yang namanya mati itu satu. Sebab macam-macam. Ada yang sebab mati kebakaran, mati kecelakaan, mati tenggelam, mati dalam keadaan sakit, mati jatuh di kamar mandi, mati dalam macam-macamnya mati. Tapi kan hakikatnya kan semuanya mati. Kan tidak dibedakan. Oh ini mati kecelakaannya itu di sana sebelah sana. Sholatnya itu harus di situ. Mati tenggelam kan enggak, semuanya sama. Beragam cara kematian. Namun hakikat
hakikatnya kita semua pasti mati. Bahkan bapak-bapak, kita mati di mana sudah ditentukan sama Allah, tidak akan bisa meleset. Dimanapun kita mati sudah ditentukan sama Allah. Jadi nggak bisa kita mengatur. Saya pengen mati, nggak mau lah di daerah ini. Telaga Sari nggak mau. Nggak mau. Saya mau requestnya matinya di Mukirim. Mukirim lebih besar. Telaga Sari agak jalannya agak perujian. Tidak ada amannya. Insya Allah ini kalau bersatu semua, apa yang nggak bisa? Membuat ambulan. Tidak muncul mau ambulan ini bagaimana? Ini lagi musola, lagi mau diperluas. Inilah amal terbaik kita, Pak. Jangan anggap amal kita yang akan kita banggakan itu nanti di yaumil qiyamah adalah amal kita yang kita habiskan untuk poya-poya. Enggak. Karena hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semuanya kena hisab. Bapak tahu ada salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW. Ini Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang telah dijamin di antara 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Itu ada 10 orang. Ada Sayyidina Abu Bakar di situ, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya banyak lagi. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Mu'aidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Zurarah. Itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini 10 orang sahabat ini yang paling afdal di antara sahabat yang lain. Jadi kalau kita urutin ya, keurutan keafdalan sahabat itu setelah Nabi Muhammad, para Rasul, baru setelah itu adalah 4 sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu tak akan bisa dikalahkan dengan wali yang manapun. Kita ada wali bisa terbang, naik atas loteng, nggak pakai nginjak tanah pun nggak akan bisa ngalahin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani dan begitu juga misalnya Syekh Junaid bin Muhammad al-Baghdadi itu pernah beliau ditanyakan, ini orang-orang soleh, ini orang-orang luar biasa, soleh itu memang sudah tingkat maksimal. Itu beliau pernah ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kira-kira kamu dengan sahabat yang paling rendah derajatnya siapa yang lebih hafal? Itu mereka mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Syekh Junaid bin Muhammad al-Baghdadi beliau mengatakan, demi Allah, ya, debu yang menginjak di kakinya sahabat yang kamu sebut paling rendah derajatnya itu jauh lebih mulia dibandingkan 70 orang semisal saya. Gak bisa, sahabat ini lain, spesial. Mereka adalah orang-orang yang berjuang sama Nabi. Oleh sebab itu Pak, perjuangan ini berharga. Mereka sahabat berjuangnya sama Nabi Muhammad, jadi berharga selama-lamanya. Lah kita sudah gak ada perjalanan hidup sama Rasulullah, dan saya pun jangan nggak usah lah kita minta-minta, tapi kenapa saya akan jadi sahabat? Nggak usah. Mimpi saja, udah. Lebih bagus kita hidup zaman sekarang, dan memang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Lebih bagus itu kita hidup zaman sekarang dibandingkan zaman sahabat. Kenapa? Tengok-tengoklah Pak, sadar diri kita masing-masing. Ya. Dengan keadaan keimanan kita, jangan harap kita bisa jadi golongan sahabat. Bisa jadi kita menjadi orang yang justru malah membenci sahabat dan Nabi Muhammad. Takutnya dengan keadaan iman kita ya, dengan keadaan iman kita ini bisa jadi kita bukan malah justru berada di barisan Rasulullah, pendukung Rasulullah, malah takutnya menjadi di barisan pembenci Rasulullah. Ya, bisa jadi mungkin konconya Abu Jahal, konconya Abu Lahab. Sekarang kan banyak di konconya Abu Ganda. Kan imbang-imbang dulu juga ya. Kan mirip-mirip sama dulu. Alam lihat sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, tadi kita sampaikan, mati kita kapan, mati kita di mana itu sudah ditentukan. Tidak bisa kita tawar-tawar. Oke, dulu di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi, seorang rasul, semuanya tahu. Nabi yang bisa berbicara dengan binatang, nabi yang bisa berbicara dengan angin, bisa mengatur angin, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heran kalau mukjizat itu tidak ada batasannya. Nabi kita juga Nabi Muhammad SAW itu belah bulan pakai jari itu. Nabi itu ya bulan Pak disuruh belah sama orang Quraisy, orang kafir. Muhammad, coba lah kasih nampak kemuliaan engkau, kehebatan engkau kalau memang pun Nabi. Apa yang mau? Belah bulan, belah apa Nabi? Terbelah. Terbelah apa? Pakai jari saja Nabi itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau Allah mau buat, tidak mungkin.
lautan pakai tongkat. Coba kita pergi ke pulau, bawa tongkat, saya tongkat yang orang gila gitu. Orang apa belah, tak belah, terpercik belah. Tapi ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Begitu juga Nabi Sulaiman dan subhanallah Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW. Lihat kita banyak sholawat sama beliau. Ini bulan kelahiran Rasulullah. Kita sudah sekarang berada di bulan Rabiul Awal ini. Kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah berada di tanggal ketiga, kita di hari ketiga bulan Rabiul Awal. Perbanyak sholawat sama Nabi. Ya, Bapak. Nanti di akhirat tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita, khususnya di saat kita berada di padang mahsyar, di saat kita berada di Shiratal Mustaqim, di saat kita berada di Yaumul Mizan. Satu manusia yang akan bisa menolong kita, Pak. Dan kita Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad. Itu dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sendiri di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan. Dikatakan nanti keadaan kita di padang mahsyar itu, Pak, satu dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir manusia yang ada di yaumil kiamat, di hari akhir, di hari kiamat, itu semua akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan serentak semuanya kita bangkit. Itu nanti kita akan jumpa bapak kita yang mungkin kita belum pernah jumpa sebahagian, atau kakek kita yang kita dari lahir sudah meninggal, kakek kita, buyut kita, buyut kita, semua akan jumpa kita. Serentak semuanya kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu luasnya dikatakan 7 kali lipat, 8 kali lipat dengan luasnya bumi. Nampung gitu, kita semua ditampung. Namun dari zaman Nabi Adam semuanya akan dibangkitkan, dan kata Nabi SAW itu nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, matahari akan didekatkan sama Allah. Dari dalam masa kita nanti matahari akan didekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan jarak didekatkan matahari itu 1 mil. 1 mil. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang menceritakan bahwasanya matahari didekatkan 1 mil itu kebingungan. Saya nggak tahu mil yang disebut sama Nabi Muhammad itu yang mana. Karena dalam bahasa Arab mil itu ada 2 macam, ada 2 makna. Yang pertama mil itu sama yang kayak kita tahu, 1 mil itu kurang lebih 1, sekian kilometer, 1,3 atau 1,5 Allah. 1,sekian kilometer itu namanya 1 mil. Itu yang sudah kita tahu juga. Tapi dalam bahasa Arab rupanya mil itu punya makna yang lain. Apa itu mil? Bapak tahu nggak kalau misalnya udah pernah pergi haji atau umrah, itu sekarang banyak yang juga ada dijual. Ini namanya celak yang besi-besi itu, yang warna kuning itu. Biasa mama-mama pakai. Ini ada mama-mama agak ceritanya. Kalau bapak ada pakai celak gitu. Kalau bapak lo sunnah itu, sunnah pakai celak. Ya, oke. Itu celak yang besi itu kalau kita buka, Pak. Kalau kita buka, nanti ada gagangnya yang ngangkut. Nah, gagang itu bahasa Arab namanya mil, gagang celak. Itu Pak, bahasa Arab, dalam bahasa Arab, gagang celak itu namanya mil. Gagang bawah itu. Pak, sekarang ini matahari itu jaraknya sama itu jutaan kilometer. Jutaan kilometer. Tapi Bapak sekarang kalau tidur siang-siang, malam-malam sekarang, karena mataharinya nggak ada. Lagi kiri lain, nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak bisa tidur. Apalagi siang-siang keringatan kita, habis kita panasan. Itu padahal jaraknya jutaan kilometer. Bapak coba bayangkan di padang mahsyar, ya, itu didekatkan di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Udahlah, kita nggak bilang gagang celak, 1 mil 1,5 kilometer. Gimana panasnya itu? 1,5 kilometer, jutaan kilometer kita jelas kepanasan. Bayangkan diperkecil, diperdekat oleh Allah 1,5 kilometer. Oleh sebab itu Nabi menggambarkan itu nanti di padang mahsyar. Nabi menggambarkan bahwasanya kita semua akan tenggelam dengan keringat kita masing-masing. Dan kadar seberapa dalamnya tenggelamnya kita itu tergantung bagaimana amal kita di saat kita berada di dunia. Nabi itu bilang, nanti kalian itu ada yang tenggelam, ya, sebatas mata kaki, selamat. Ada yang tenggelam di antara kalian sebatas lutut, masih selamat. Ada di antara kalian yang tenggelam sebatas pinggang, masih selamat. Ada
Ada yang tenggelam di atas antara kalian sebatas leher, mungkin masih bisa bernapas, insya Allah masih selamat. Tapi Nabi juga menggambarkan ada kalian di antara kalian yang tenggelam di atas keringat kalian sendiri. Pak, kalau bisa orang-orang yang tenggelam di atas kapal, di atas laut itu ditanya, dihidupkan kembali ditanya, kayak mana rasa sakit yang tenggelam? Mereka akan mengatakan lebih panas, lebih sakit tenggelam daripada mati kebakaran. Oke, sakit tenggelam itu sakit, kita nggak bisa bernapas. Tapi sesakit-sakitnya kita dalam keadaan tenggelam di dunia, paling 5 menit, hebat-hebat kali kita bernapas 10 menit tidak bertahan. Setelah itu apa? Kelas mati. Orang kalau udah mati ada rasa sakit lagi, selesai. Tidak akan ada lagi rasa sakit, tenggelam, susah nafas, semua ada lagi habis nanti. Masalahnya yang harus kita pikirkan adalah di padang mahsyar kalau kita sudah mati nanti dibangkitkan sama Allah, tidak ada lagi kematian. Itu yang jadi masalah. Jadi rasa sakit kita tenggelam itu ketika kita mati di dunia, misal kalau tenggelam atau kita megap-megap, dijebur atau segala macamnya, itu akan kita rasakan selama-lamanya ketika berada di dalam mahsyar. Ini yang jadi masalah. Kalau misalnya disamakan sama Allah, udah 5 menit, 10 menit, nah tes lah, sanggup kalau 10 menit. Kalau masih ada batasan, masih enak. Nah ini masalahnya, nggak ada batasnya, kita nggak tahu Allah yang menentukan berapa lama. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang kafir ya, yang asli original kafir, itu dikatakan mereka saking gak tahannya dengan siksaan yang masih ada di padang mahsyar. Ini kalau ngomong neraka ini. Jadi kita masih berbicara pada mahsyar. Itu mereka sampai gak tahannya bagaimana keadaan sedang nanti di padang mahsyar. Mereka minta, ya Rabbi masukkan kami walaupun harus ke dalam api neraka. Udah, kita keluar aja dari padang mahsyar ini, masuk neraka terus. Padahal dia gak tahu api yang lebih panas, yang lebih membakar, kekal mereka di dalamnya, itu akan sudah menunggu mereka. Tapi begitulah keadaan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Pak, semua kita akan mencari pertolongan. Ini diceritakan secara detail oleh Rasulullah. Semua kita akan mencari pertolongan. Kemana kita minta pertolongan? Kepada Nabi Adam terlebih dahulu. Rupanya ketika kita minta tolong sama datuk moyang kita, semua ini kita cucunya Nabi Adam. Kita semua akan minta sama Nabi Adam. Nabi Adam rupanya bilang, nafsi idhab ila ghairi. Urus diri masing-masing, pergi, jangan cari saya. Kata Nabi Adam, kamu pergi saja sama Nabi Nuh. Berbondong-bondong kita nanti pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga sama. Ketika kita minta tolong bilang juga, nafsi idhab ila ghairi. Kamu pergi urus diri masing-masing, jangan minta sama saya. Saya dulu pernah buat salah sama Allah, udah habis. Ya. Jatah doa saya yang dikabulkan oleh Allah habis. Kamu cari yang lain. Coba kamu pergi ke tempatnya Ibrahim. Pergi ke Ibrahim. Ini kita nanti cari pertolongan. Siapapun yang dijanjikan bisa membuat pertolongan, kita akan cari nanti di yaumul mahsyar. Pergi ke Nabi Ibrahim, semua sama. Nabi Ibrahim mengarahkan ke sini, sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengarahkan ke sini, sampai kepada Nabi Isa. Cuma Nabi Isa lah yang nanti kasih solusi yang paling tepat. Itu pun tahu kenapa Nabi Isa ini spesial di antara yang lain. Jadi Pak, walaupun misalnya kita ini sebenarnya mayoritas di Indonesia ini, ya dan mayoritas, tapi Allah alam di sini Pak, mayoritas. Alhamdulillah kita nggak boleh menafikan, walaupun mereka menganggap Tuhan, tapi itu Nabi kita. Nabi Isa itu Nabi kita, Rasul kita yang harus kita imani. Nabi Musa itu Nabi orang Yahudi, tapi Nabi kita juga. Tidak boleh kita mengatakan, oh itu anak Tuhan, oh ini segala macam, oh itu ada urusan sama kita. Oh enggak, dia Nabi kita, Rasul kita Nabi Isa. Seandainya Injil masih ada sebagaimana murni diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, itu wajib kita imani. Kita baca itu tidak apa-apa, tidak masalah, karena tidak akan pernah sesat. Gak mungkin Pak, Zabur, Taurat, Injil itu berseberangan dengan Al-Quran, gak mungkin. Kenapa? Karena yang menurunkan satu Allah. Dan Allah bukan kayak kita pimpinan orangnya. Allah itu, ya sudah, Allah Maha Esa. Kalau sudah mengatakan ya ini, ya ini. Jadi gak akan mungkin Taurat sama Injil bertentangan, bertolak belakang, tidak mungkin. Kecuali dalam hukum-hukum syariah, ya, tidak masalah. Tapi dalam segi akidah tidak mungkin. Gak mungkin lah. Dalam Injil Allah mengatakan Tuhan juga, dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah Maha, itu tidak mungkin.
Al-Quran disebut nama Nabi Muhammad, di dalam Taurat disebut nama Nabi Muhammad, di dalam Injil disebut nama Nabi Muhammad, di dalam Zabur disebut nama Nabi Muhammad, di semua mushaf ada nama Nabi Muhammad. Karena salah satu tugasnya para nabi di antara mereka selain mengayomi umat-umat mereka, harus kewajiban mereka memberitahu bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan disebut salah satunya oleh Allah di dalam Al-Quran, wa mubashirun bin Nabi min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu adalah orang yang memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya akan datang Nabi setelahnya adalah namanya Ahmad. Ahmad itu adalah nama Nabi kita Nabi Muhammad yang lebih populer di langit, namun nama Nabi Muhammad lebih populer Muhammad dengan di dunia. Ahmad orang-orang langit, malaikat, penduduk-penduduk langit itu memanggil Ahmad. Kita di dunia lebih populer dengan Muhammad. Alat lihat. Itu Pak, semua Nabi sampai Nabi Isa ini yang saya katakan spesial. Kenapa? Karena Nabi Isa ini ujung-ujungnya bakal jadi umat Nabi Muhammad. Dan satu-satunya Nabi loh yang bisa sempat jadi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Kenapa? Nabi Isa belum meninggal dalam keyakinan kita. Nabi Isa itu rafa'ullah, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turun kembali. Yang lain-lain yang sekarang berada di surga-surga di para anbiya ini dan dijumpai oleh Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan mereka sudah mati semua, sudah wafat semua, kecuali Nabi Isa. Dan kita sudah belajar ketika pelajaran perjalanan Isra Mi'raj. Langit 1 jumpa siapa, langit 2 jumpa siapa, langit 3 jumpa siapa. Termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga Nabi Idris. Ada juga yang dijumpai oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Makanya sahabat, makanya para ulama itu sampai buat definisi, ya, karena agak bingung dengan kasusnya Nabi Isa. Dibuat siapa mereka yang pantas disebut sebagai sahabat Nabi? Siapa mereka yang pantas disebut sebagai sahabat Nabi? Salah satu definisinya adalah mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Walaupun berjumpanya itu bertepuk sebelah tangan, contoh misalnya. Maksudnya bertepuk sebelah tangan apa? Nabi Muhammad yang melihat dia nggak lihat Nabi Muhammad. Atau Nabi Muhammad dilihat oleh dia, Nabi Muhammad tidak melihat dia. Salah satu saja ada yang melihat, itu sudah bisa jadi sahabat. Namun syarat yang kedua adalah harus dalam keadaan beriman. Matinya juga dalam keadaan beriman. Dan berjumpanya disebut sama khusus sama ulama. Definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan di dunia, bukan di langit. Kenapa? Kalau nanti di langit, ya, akhirnya Nabi Isa jadi sahabat Nabi. Karena jumpanya dalam keadaan hidup. Nabi Isa beriman sama Nabi Muhammad, ya, tapi jumpanya di langit. Akhirnya status Nabi, status Rasulnya berubah jadi sahabat Nabi Isa itu. Tapi kan sudah disebut oleh Allah, sudah dititik beliau ini adalah Nabi. Oke. Namun dapat jatah juga nanti beliau turun, cuma nggak bisa lagi jadi sahabat. Kenapa? Nabi Muhammad itu sudah wafat. Akhirnya tapi beliau punya jatah menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, menjadi umat Nabi Muhammad. Itu nanti ketika Dajjal keluar. Jadi sekarang kan yang keluar masih semi-seminya. Ya, masih pemanasannya Dajjal. Itu udah banyak yang sesat. Udah banyak yang goyang. Tengoklah. Ya. Abu Ganis. Abu Duda. Apa yang dia ngomongin, ada pula yang ngikutin. Dan jalan-jalan deh dibuat sama orang yang jelas-jelas, ya, bertentangan sama Al-Quran, bertentangan sama Sunnah, sama Rasul, bertentangan dengan para ulama. Ada pula yang dukung. Jadi berarti kan udah semi Dajjal aja udah banyak atributnya. Anda bayangkan coba nanti bagaimana Dajjal beneran keluar. Makanya itu Dajjal itu tak perlu waktu lama. Itu dikatakan Dajjal itu disebut juga dengan gelarnya Al-Masih, sama kayak Nabi Isa. Al-Masih. Masih itu adalah man masaha fil ardh. Barang siapa yang menyapu satu bumi, itu namanya Masih. Maksudnya adalah Dajjal itu kalau keliling cukup waktunya 40 malam, 40 hari. Itu udah keliling dunia. Entah pakai pesawat apa saya nggak tahu. Tapi mahal tuh pesawatnya. Ini charter pesawat. 40 hari dia sudah keliling dunia loh. Keliling dunia. Cuma 2 kota yang dia akan masuk, kota Mesir, kota Mekah dan kota Madinah. Itu diharamkan. Oh enak kali lah yang di Mekah di Madinah. Oh nggak tentu. Kenapa?
akan datang masanya satu zaman, ya, ketika walaupun orang yang di Mekah di Madinah, kalau dia akan jadi takdirnya pengikut Dajjal, dia akan keluar dari kota Mekah Madinah untuk ikut Dajjal. Walaupun Dajjalnya kalah saja, yang keluar kan sama aja. Ya, terus sekarang banyak orang. Ini kan contoh, kita satu dunia berebutan mau pergi haji, ya kan? Sekarang ada 2 tahun tidak boleh pergi haji. Kita satu dunia berebutan mau pergi haji. Siapa yang mau pergi haji? Semua mau pergi haji. Udah berani Allah pergi haji semua. Kalau rezeki belum mati, jangan wafat sebelum kecuali sudah berani pergi haji. Ada Baitullah berziarah kepada Nabi Muhammad. Tapi Pak, coba tengok orang-orang Arab. Orang Arab ya pelan-pelan ada di Bogor. Orang Arab, dengar nggak? Orang Arab itu Pak. Tahu kapan liburan mereka? Orang kalau haji dia mereka liburan. Kita pergi haji, musim haji, mereka liburan. Kita nggak tahu lah ya. Saya juga nggak berani bilang. Kalau kita yang di sana, Allah akan kita pun sama dengan apa enggak? Tapi kan ini kan seharusnya menjadi kesempatan besar untuk mereka bisa tidak mau pergi haji. Mereka tak pernah pakai visa, tak pernah pakai beli pesawat, gratis ya orang ini nyampe saja. Jadi itu apa? Jadi musim liburan mereka kalau orang musim haji, rumah-rumah mereka dikontrakkan, rumah-rumah mereka disewakan. Inilah gambaran kecil. Jangan pikir nanti enak kalau di Mekah yang di Madinah. Kalau sudah mati masuk kuburan di Mekah Madinah harus selamat. Karena nggak akan bisa dibangkitkan oleh Dajjal. Tapi kita di sini udah mati pun belum tentu selamat. Ya, tapi dibangkitkan sesuatu sama Dajjal. Ala kulli hal. Ini bukan bagaimana kalau Dajjal keluar sekarang. Ala kulli hal. Nabi Isa itu, ya, nanti ketika Dajjal keluar, barulah muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dalam akidah kita tidak sama dengan akidahnya orang Syiah. Imam Mahdi di kalangan orang Syiah itu kayak Dajjal. Orang Syiah menyamakan Imam Mahdi itu kayak Dajjal. Kenapa? Bagi orang Syiah, Imam Mahdi itu sudah lahir dari zaman dulu, tinggal tunggu keluar. Mereka ada di antara orang Syiah, salah satu settingnya adalah Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Imam yang ke-12 itu setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan lain-lain. Yang ke-12 adalah Imam Mahdi Al-Murtada. Mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah lahir sama kayak Dajjal. Dajjal itu sudah ada dari zaman dulu. Bahkan dikatakan Dajjal ini sudah ada di zaman Nabi Musa. Sampai sekarang. Sampai sekarang sudah ada. Tapi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Wasdiyah, Muhammadiyah, itu semuanya insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Imam Mahdi itu akan lahir usia 30 tahun, beliau akan muncul di muka bumi, keluar daripada Syam, daripada Menara Baydha. Di saat itu juga nanti tidak lama kemudian Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi. Nanti Pak, ada satu momen yang indah. Di saat nanti orang-orang yang ada di sekitar Imam Mahdi dan Nabi Isa, mereka akan sholat berjamaah. Di saat itu akan tolak-tolakan yang menjadi imam antara Nabi Isa dan Imam Mahdi. Tolak-tolakan. Tapi Imam Nabi Isa tidak mau menjadi imam, mempersilahkan Imam Mahdi alaihissalam. Kenapa? Karena Imam Mahdi ini adalah selain umat Nabi Muhammad, beliau ini adalah cucu Rasulullah. Makanya kalau kita ada orang yang tukang bid'ah, tukang ngafir-ngafirin, tukang syirik-syirikin, salah satu kebiasaan mereka adalah mengatakan Nabi Muhammad tidak punya lagi keturunan laki-laki. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang di musola ini meyakini Rasulullah tidak punya keturunan. Itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahaya omongan itu. Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengatakan kamu abtar, tidak punya keturunan, kami akan jadikan mereka sebagai abtar yang punya keturunan. Dulu Nabi Muhammad itu sudah dihina-hina oleh orang-orang karena Nabi Muhammad itu tidak ada penerus anak laki-lakinya. Kita tahu Pak, anak Nabi Muhammad itu ada 7, 4 laki-laki, 4 perempuan, 3 laki-laki. Qasim, Abdullah, Ibrahim yang laki-laki. Yang 4 Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah Az-Zahra. 3 laki-laki itu semuanya meninggal kecil. Dan ada yang sampai tumbuh dewasa, apalagi sampai menikah, nggak ada. Tapi ada hikmah. Kenapa Allah tetap melahirkan Nabi Muhammad anak kecil diberikan,
laki-laki diberikan oleh Allah walaupun matinya kecil, supaya satu, kalau didewasakan sampai menikah punya keturunan, bakal ada alasan lagi untuk Allah untuk menjadikan Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi udah, Nabi kita Nabi Muhammad khataman Nabiin, jadi Ahmadiyah juga harus dipakai. Ada Nabi yang mengatakan Nabi setelah Rasulullah itu berarti Nabi palsu sesat. Sama kedudukannya sama kayak Musailimah al-Kadzdzab. Itu gerombolan Nabi palsu, nggak usah dipakai lagi. Ini pun satu. Kita di Indonesia ini lucu pada. Ada Ahmadiyah banyak pengikutnya. Ada aliran sesat ini pengikutnya banyak. Subhanallah, ada aja. Makanya Pak, ini pengajian-pengajian semisal ini dimakmurkan. Usahakan mendatangkan orang-orang yang kompeten untuk menjelaskan supaya kita tidak usah. Kita ini sudah diserang dari seluruh lini oleh orang-orang kafir. Dan bisa lagi orang kafir melawan kita pakai perang, nggak bisa lagi. Karena selemah-lemahnya iman kita, kalau kita diserang, agama kita diserang, tetap kita bela. Itu selemah-lemahnya iman orang, imannya orang mukmin. Diserang agamanya tetap dia bela. Walaupun ada orang-orang munafik yang tetap menjatuhkannya. Tapi itulah orang mukmin. Orang kafir sudah belajar. Gak bisa lagi. Makanya dulu ketika ada konferensi Yahudi di Mesir, mereka buat pertemuan. Itu mereka buat rapat. Gimana nih cara berperang sama orang Muslim? Kita perangi. Katanya mereka kan siapkan aja, siapkan nuklir sebanyak-banyaknya. Kita hancurkan semua. Oh nggak bisa. Mereka akan main, mereka akan melawan, walaupun ada pisau di rumahnya mereka menggunakan sebagai senjata. Itu orang Muslim. Lalu gimana? Rupanya di situ di saat kongres itu ada setan muncul. Dia mengatakan gampang saja. Kalau saya takut, Islam itu akan bangkit. Tidak akan bangkit. Kenapa? Selagi orang-orang Muslim tidak ramai sholat subuh sebagaimana sholat Jumat, tidak akan bangkit. Jadi yang menentukan kita bangkit atau enggak kita sendiri. Sudah kita jadikan nggak mesin-mesin kita ini sholat subuhnya selama sholat Jumat? Atau masih begitu aja? Sholat Jumat itu sampai keluar. Sholat subuhnya ya udah 2 sholat dan hebat kali. Jadi itu semua balik sama kita, Pak. Kita mau jaya, kita mau rusak itu semuanya tergantung sama diri kita masing-masing. Ala kulli hal, itu dikatakan Nabi Isa dan Imam Mahdi bertolak-tolakan. Ya. Nah tadi saya katakan, Nabi tidak boleh ada Nabi lagi setelahnya. Nabi tidak lagi ada Nabi setelahnya. Paham? Kenapa dilahirkan juga ada laki-laki? Karena di Arab waktu itu, di kalangan orang Arab waktu itu, Nabi itu, seseorang itu orang laki-laki, kalau nggak punya anak laki-laki itu cengeng. Kalau nggak bisa buat anak laki-laki itu nggak paten, nggak perkasa. Dibuatlah sama Allah 3 anak Nabi Muhammad laki-laki, walaupun mereka kecil. Nah, itulah hikmah-hikmah. Memang betul, Nabi Muhammad dari segi anak laki-lakinya tak punya keturunan, tapi Nabi sudah bilang keturunan aku bukan dari anak laki-laki, dari anakku Fatimah. Makanya Siti Fatimah ini spesial, anak kesayangan dari Muhammad, putri tercinta. Ini Siti Fatimah tidak dinikahi kecuali dengan orang yang masih sedarah dengan Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Abu Bakar pernah melamar Fatimah, nggak diterima sama Nabi. Sayyidina Umar pernah melamar Siti Fatimah, nggak diterima sama Nabi. Bukan bahas masalah mulia nggak mulia, kita meyakini akidah kita harus sunnah wal jamaah, dan kita besar kita sebutkan. Ya. Sahabat di antara yang paling mulia, ya. Di antara yang paling mulia adalah 10 orang yang masuk ke dalam surga, sudah dijamin. Di antara 10 orang itu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di antara 4 orang ini, ya sesuai urutan kekhalifahan, itu kemuliaan. Tapi kalau kita ngomong antara Abu Bakar dan Umar lebih mulia Abu Bakar, antara Umar dan Utsman lebih mulia Umar, antara Utsman dan Ali lebih mulia Ali, dan lebih mulia Utsman. Anak lihat, bukan perhatian Nabi mulia atau tidak mulianya Abu Bakar dan Umar waktu itu yang melamar Siti Fatimah makanya ditolak, tidak. Tapi Nabi Muhammad mau jaga nasabnya Rasulullah, mau jaga keturunannya Nabi, ditunggu-tunggu mana Ali mau datang. Ali ini adalah sepupunya Rasulullah, masih saudara. Oleh sebab itu dinikahkan dengan Nabi Muhammad dengan Siti Fatimah untuk melanjutkan. Dan bukti nyata keturunan Nabi itu belum putus. Imam Mahdi itu lagi keturunan Nabi. Rasulullah yang bilang ini, bukan saya yang bilang. Rasulullah yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu adalah keturunanku, namanya persis sama dengan kami, Muhammad bin Abdullah.
Jadi bapak-bapak yang sudah punya anak Abdullah, atau bapak yang namanya Abdullah yang nama Muhammad, kenapa jadi Imam Mahdi? Loh, kenapa tahu Imam Mahdi dasar teladan ini orang? Iya kan? Yang namanya Abdullah selamat, kasih namanya anak Muhammad, atau Muhammad bin Abdullah. Ya, kalau belum udah punya anak namanya Abdullah, tapi kalau belum udah sakit cucu namanya Sunoto juga. Ya udah sakit cucu namanya mohon maaf. Ada pula orang muslim kasih nama Cristiano Ronaldo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dapat Pak. Banyak lagi saya sebut. Allah. Itu dikatakan Nabi Isa dan Imam Mahdi bertolak-tolakan untuk menjadi imam, tapi yang akan menjadi imam adalah Imam Mahdi. Kenapa? Beliau cucunya Rasulullah. Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad lebih mulia. Ya, ulama hanya umat Nabi Muhammad kedudukannya. Ya, karena beliau menjadi umat Rasulullah, maka akan mengalahkan, ya, akan membuat para nabi itu sampai menjatuhkan kemuliaan mereka, padahal mereka seorang nabi dan seorang rasul. Ini mulia umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tahu tak kenapa bisa kemana-mana. Balik lagi kita cerita di awal, karena waktu sudah beres. Kita cerita lagi di awal. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman awalnya kan kayak kemana-mana. Abdurrahman bin Auf, belum tak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hadirin di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah surga, dia itu yang paling terakhir masuk surga. Dia terakhir. Kenapa dia yang terakhir? Karena dia yang paling kaya. Dia yang paling kaya. Itu Abdurrahman bin Auf, tahu nggak? Dikatakan oleh ulama ada dua versi. Berapa sih sedekahnya Abdurrahman bin Auf setiap hari? Ada satu ulama mengatakan 12.000 dinar. Ada yang mengatakan 25.000 dinar. Kita sekarang ini berapa sih 1 gram? Berapa 1 juta? Anggaplah 1 dinar itu 1 juta. Kecil aja lah kita. Coba bapak kalikan 12.000. Berapa? 12 M. 12 M miliar Pak. Bukan 500 enggak. 12 miliar Pak. Bukan 12.000 enggak. 12 miliar. Mana nih orang tenaga sari yang punya uang 12 miliar mau dikasih semuanya untuk jalan Allah. Gak usah mesti hari sekali aja semuanya. Mau semuanya sekali anak mungkin. Modelnya awal. Uang tabungan 1 miliar di bank. Oh, yang dikeluarkan untuk perluasan musola cuma 1 juta buat namanya hamba Allah. Ikhlaskan bapaknya, kita dulu buatlah rumah turunnya Bapak Budi. Ya, hamba Allah dan bela-bela juga. Udahlah cuma 1 juta, uangnya 1 miliar masalahnya. Uangnya 1 miliar, uangnya ratusan juta. Ini keluarga cuma sedikit, bangga kan dibuka kita seakan-akan, wah pintu surga punya saya dan kuncinya sebelah serap. Kenapa? Kita ini lucu ya, kita ini lucu. Kalau kita membanding-bandingkan dengan kita sahabat ya, diri kita dengan para sahabat, apa? Kita tuh harusnya mengenal bapak makanya. Kenapa ini kita banyak orang sombong, banyak orang angkuh, banyak orang, waduh, seakan-akan dia hidupnya dunia ini. Kenapa? Gak belajar sama orang-orang yang sebelum kita. Sahabat hidupnya susah, dulu gak ada lampu, gak ada AC, tapi setiap hari infaknya 12 miliar. Awal yang mobil Alphard, Fortuner, Pajero, apalagi Lamborghini, Ferrari berjejer, gak pernah infak 1 miliar pun gak pernah. Ada kemarin mau balapan tim. Bodoh. Satu negeri ini. Kemarin bodoh. Sekalinya ada bodoh. Alhasil itulah keadaan kita Pak. Apa kita banggakan? Sholat.
Sayyidina Ali Zainal Abidin itu beliau putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putranya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini adalah anak putri Rasulullah SAW. Berarti Sayyidina Ali Zainal Abidin ini adalah cicit anak cucu Rasulullah SAW. Itu dikatakan beliau dapat gelar as-sajjad, orang yang ahli sujud. Kenapa? Karena sholat yang beliau itu tidak banyak, minimal setiap malam 1000 rakaat saja. Saya nggak tahu nih, kebiasaan saya kalau banyak tanya masjid-masjid takutnya jadi malu. Saya anggap rata saja lah. Kita bulan Ramadan udah paling mantap lah sholatnya kita tiap malam 20 rakaat. Itu pun pulang ada alasan sakit pinggang, ada alasan ngantuk. Yang banyaknya alasan lagi kalau bisa tawar, ada 28 lagi corona nih. Lagi corona 8. Kenapa? Coronanya kalau 8 dia nggak masuk ke dalam. Nanti pas sudah dari 8 ke atas baru dia masuk ke masjid. Semangat orang yang sholat. Ya kan? Sekarang kan banyak sekarang nih masjid-masjid dari 20 jadi 8. Alasannya corona. Nggak bisa. Dia malas, tapi ngajak orang malas pakai dalil jamaah. Malasnya pakai nakut-nakutin orang, padahal dia yang malas untuk ngobrol. Kalau kita mau berbicara ya, itu yang sholat 8 rakaat. Saya nggak tahu ya, Nur Adnan saya nggak tahu berapa rakaat, masjid-masjid yang lain saya nggak tahu. Nanti ngerasa nggak enak kalau saya tanya. Ada masalahnya dulu pernah sekali saya ceramah dalam satu masjid, saya tanya, coba cerita misal saya bantah lah orang-orang yang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Saya tanya, masjid ini berapa? 8 Ustaz mati. Saya udah habis-habisan saya membantah yang 8. Rupanya saya tanya masjid saya ceramah, rupanya 8 rakaat. Wah, tapi saya nggak tahu, biar saya soalnya. Coba Bapak periksa mana mazhab yang mengatakan 8 rakaat. Mazhab Syafi'i kah, mazhab Hanafi kah, mazhab Maliki kah, mazhab Hambali kah? Coba saya tahu. Mana? Imam Hanafi bilang 20, Imam Maliki bilang 20, Imam Syafi'i bilang apa? Imam Hanafi bilang 20, Imam Syafi'i bilang 20, Imam Hambali bilang 20. Rupanya ada satu yang bilang bukan 20. Oh, kami lah itu Ustaz yang 80. Imam Malik. Oh, sorry. Imam Malik bilang 36. Imam Malik bilang 36 bukan 20. Jadi Anda ikut siapa? Oh, kami ikut Rasulullah. Iya, kayak Imam Syafi'i kayak ikut Rasulullah. Kayaknya Imam Syafi'i kalau baca kitab Injil, bukan kitab Al-Quran. Siapa kita mau langsung sama Al-Quran dan hadis? Ini sekarang lagi banyak nih slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah pakai ulama-ulama. Sadar, bangun, mimpi ini, siram air itu orang ngomong. Anda siapa? Anda hidup di masa siapa? Mereka siapa? Hidup di masa kapan? Imam Syafi'i itu adalah di tabi'ut tabi'in. Imam Malik tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Anda siapa? Anda itu tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut sampai 50 tabi'ut tabi'in. Mau Anda badaikan dengan tabi'ut tabi'in? Saya ambil contoh, saya kasih estafet ucapan. Saya sampaikan kepada Bapak yang di sebelah saya. Pak, saya sampaikan ucapan saya 50 kalimat. Kalau Bapak sampaikan dengan yang di sebelahnya lagi, Bapak sampaikan. Itu biasanya udah pakai bumbu. Kalau nggak kurang akan kurangnya ingatan, atau bertambah pakai panggilan. Ya kan? Ini kan banyak nih musibah-musibah kita sekarang di pengajian-pengajian, menyampaikan kabar gembira, kabar berita ilmu. 100% disampaikan oleh ustadznya. Yang masuk di kepala kita 50. Ya kan? Yang disampaikan 25, itu pun sudah banyak bumbu cabenya, bumbu rendangnya, bumbu macam-macamnya. Tambahan dari awal sendiri. Kita yang menjadikan kembalikan 100%. Padahal yang masuk ke otak kita cuma 50, yang saya sampaikan cuma 25. Tapi gambarannya coba, 50 kalimat saya sampaikan kepada Bapak yang di sebelah saya. Bapak tolong sampaikan kepada yang di sebelah. Masih ada kemungkinan lebih besar sampai kepada orang yang kedua atau orang yang ketiga, masih mungkin memungkinkan 50 kali kalau kurang 49 kata. Tapi coba kita estafet 50 kalimat dihafal semua, baca, ratakan, pinggirkan atau bagikan semua sampai yang paling di ujung di luar sana.
Kalau nggak ujungnya cuma tinggal setengah kata ya. Ini contoh. Mereka murni dekat kali sama Nabi Muhammad, dekat betul mereka sama Rasulullah. Apa yang dilakukan? Mereka masih melihat orang beribadah sama Nabi Muhammad. Kita melihat siapa? Ada sahabat yang lupa ikram dia. Apa pernah lihat jumpa Nabi Muhammad langsung? Kan mata itu kalau melihat lebih mudah memperlihat dibandingkan orang yang membaca. Ilmu itu akan lebih mudah kalau kita praktekkan langsung dari hanya teori saja. Mereka sahabat, mereka tabi'in, mereka langsung praktek lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholat sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bukan Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana aku ajarkan kalian sholat. Atau kalau kalian baca kalian bagaimana cara aku sholat. Enggak, ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makanya silsilah kita dalam sholat itu dan bagaimana cara sahabat melihat Nabi, bagaimana cara tabi'in melihat sahabat sholat, bagaimana cara tabi'in melihat tabi'in sholat. Begitu menurut saya sampai kita dalam sekarang. Ada pula orang mengatakan kami nggak itu, kami langsung Al-Quran dan Sunnah, nggak pakai imam-imam, nggak pakai mazhab. Ya berarti kan aku buat mazhab sendiri. Itu kan secara langsung buat mazhab sendiri. Ada pula orang mengatakan, oh, mana bisa dipakai Imam Syafi'i, mana bisa dipakai Imam Malik. Mereka aja tak pakai Bukhari dan Muslim. Iya, betul. Imam Syafi'i tak pakai Bukhari Muslim. Betul. Gak ada yang dipakai Imam Bukhari Muslim. Imam Abu Hanifah juga gak pernah pakai Bukhari Muslim. Awak kan tahunya setelah Al-Quran itu kita Bukhari. Iya, dan pernah dipakai sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Imam Maliki gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Imam Hambali gak pernah pakai Bukhari Muslim, betul. Kenapa? Karena belum lahir. Mereka belum lahir loh, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu belajar sama Imam Hambali. Imam Hambali itu gurunya Imam Bukhari. Kayak mana caranya mereka mau pakai hadis yang belum lahir? Cuma itulah tadi, awak bodoh juga. Iya, nggak belajar sama Imam Bukhari mereka. Padahal kayak mana mau belajar sama orang belum lahir? Inilah kalau kita kurangin. Tadi saya katakan Pak, mana mazhab yang mengatakan 8? Kalau ada bawa semuanya. Kecuali ada satu mazhab yang 5. Mazhab Malasi. Mazhab mengantuki. Ala kulli hal Bapak, tadi saya katakan Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang terakhir di antara 10 orang yang masuk surga. Di antara 10 orang yang dijamin, mereka dia yang paling terakhir. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf walaupun kaya raya, semua hartanya disedekahkan, tapi tetap banyak audit nanti di akhirat. Itu BPK, KPK semuanya akan mengaudit Abdurrahman bin Auf. Anda bayangkan Bapak, Anda bayangkan itu uang diberikan di jalan Allah tetap kena audit sedetail-detailnya oleh Allah. Anda bayangkan kalau uang yang kita pakai itu justru malah dipakai untuk menentang Allah. Yang di jalan Allah ada auditnya, apalagi yang dipakai untuk menentang Allah. Gimana auditnya itu? Makanya dulu ada 1-2 orang ulama di zaman tabi'in, namanya Malik bin Dinar, yang satu lagi namanya Ibrahim bin Adham. 2 orang yang hidup satu zaman. Ketika dua-duanya wafat, ada orang yang hidup setelahnya bermimpi melihat bagaimana keadaan 2 orang ini di dalam surga. Ketika di dalam mimpi tersebut dilihat Malik bin Dinar lebih duluan masuk surga dibandingkan Ibrahim bin Adham. Padahal dua-duanya terkenal orang yang sangat zuhud, orang yang sangat betul-betul tidak memiliki harta apapun, yang dimiliki hanya hati yang tulus sama Allah, gak punya harta apapun. Tapi dilihat Ibrahim bin Adham lebih terlambat sedikit dibandingkan Malik bin Dinar masuk surga. Rupanya ditanya kepada Ibrahim bin Adham, kenapa kamu terlambat masuk surga? Ibrahim bin Adham mengatakan, ya, Malik bin Dinar lebih berhak lebih duluan masuk dalam surga karena dia ketika hidup cuma punya 1 pasang helai pakaian. Saya punya 2 pasang. Berbeda 1 pasang membuat seseorang terlambat masuk surga. Berapa pasang rumah di rumah kita, lemari kita, istri-istri kita, Pak?
dia kondangan setiap minggu udah kepikiran bapak-bapak, ya Allah. Habis dari baju lagi. Ya, itu kalau ada orang datang undangan, ya ngasih undangan sama kita diumpetin sama bapak. Jangan sampai istri nampak. Kenapa? Tagihannya banyak nanti selanjutnya. Ya, tagihan bawa kado, tagihan bawa amplop, tagihan baju itu yang paling mahal. Akhirnya saya mahal di rumah, dia mati lah. Mau dibuang, bagilah dek, bagilah istriku baju-bajunya. Kan saya kali dipakai enggak? Baju 20 tahun, 30 tahun yang lalu disimpan, enggak dibagi-bagi, udah enggak muat. Selama udah sampai di sini, sayang punya kenangan sama aku. Kenangan apa? Kenangan untuk dimaksiat. Kenangan dipakai untuk menentang Allah, itu jadikan kenangan. Iya bang, dulu kan waktu kita masih pacaran, aku kan suka pakai baju ini. Pacaran itu harus pakai ini kenangan. Syukur-syukur udah kawin, syukur-syukur udah nikah. Apa yang kenangan yang gak bagus? Allah lihat bagaimana cara Allah menghisab. Disitulah kita baru sadar, Pak, apa sih yang kita punya? Sedikit yang kita punya, manfaatkan sebaiknya. Kita membandingkan dengan amal-amalnya para sahabat, para tabi'in, udahlah sulit untuk kita bisa menyamakan amal ibadah mereka. Di awal saya katakan Nabi Sulaiman, ya ini salah satu kisah yang mau saya sampaikan di awal, rupanya jadi penutup perkumpulan. Inilah kalau ngomong nggak baca teks apa ini ngoceh, mana-mana tuh. Mohon maaf, kalau nggak nyambung nanti bisa tanya-tanya aja. Kalau ada rekaman boleh diulang-ulang. Alhamdulillah. Saya tutup Nabi Sulaiman. Itu belum pernah dikisahkan. Beliau ini kan pernah punya mukjizat. Ya, bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan angin dan semua segala macam yang ada di sekitar bumi. Itu pernah satu kali. Ada satu orang dari Nabi Sulaiman ini sedang duduk-duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datang orang tua, kakek-kakek ya. Mau ngobrol sama Nabi Sulaiman. Kita kasih ngobrol, kumpul-kumpul. Cerita-cerita. Waktu itu belum ada orang kopi kan? Jadi di bawah pohon. Mereka cerita. Subhanallah, datang malaikat Israil. Nah, coba malaikat Israil. Si kakek nggak bisa lihat, Nabi Sulaiman bisa lihat. Pas dilihat, ngapain di sini? Ada apa tuh? Mau cabut nyawa, bos. Kau pikir aku Jibril? Kasih wahyu, aku tak mau nyawa, bos. Tugasku cuma satu sama Allah. Nyawa siapa? Aku kan ya. Kalau aku kenapa gak bilang-bilang sebelumnya? Lapor tiba-tiba. Oh enggak, bos. Iya, bos. Itulah, kawan. Kok tenang Nabi Sulaiman bilang, Pak, Israel lupa gini. Kawan aku. Ngapain? Semua lah. Bukan ini. Nabi Sulaiman tolonglah, belum siap. Nabi Sulaiman tolonglah, saya belum siap. Tolonglah pindahkan saya. Pindahinlah saya. Pindah, kemana? Kalau serang kemana-mana atur-aturlah, mungkin saya pindah. Alhamdulillah waktu itu belum ada Garuda, belum ada Citylink. Kalau nggak kan lama pesawatnya. Apalagi sekarang harus rapid test. Mau berangkat kita lama lagi kalau berangkat. Canggih pula pesawatnya Nabi Sulaiman. Diambil tuh angin-angin, dikumpulkan sama Nabi Sulaiman. Di atas diletakkan kaki itu dari saling dibawa rupanya dari Palestina, dari Jordan, dari Jordania, dari Syam, sampai tercapai ke India. Sampai capai ini. Senanglah di perjalanan alhamdulillah jadi nabi. Rupanya pas nyampe India, emang udah tunggu kawan. Cepet mati. Kenapa India turun mati? Akhirnya malaikat Israel sudah selesai tugas. Sebelum balik ke langit, pamitan dulu sama Nabi Sulaiman. Datang balik lagi di Syam, jumpa sama Nabi Sulaiman. Kemana ente kok tiba-tiba hilang? Nggak sopan. Saya pamit. Saya di balik mau ngucapin terima kasih sama ente. Sulaiman. Kenapa? Iya. Saya ini agak bingung. Saya tadi agak bingung.
Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawa bulan di bulan. Saya baca di dalam kitab takdirnya, dia matinya di India, kok saya disuruh ke Syam? Syukur ente pindahkan dia ke India sesuai dengan takdirnya. Cocok berarti dia mati di India. Terima kasih banyak. Pak, fal mautul ladzi tafiruna min wujuhikum fa innahu mulaqikum. Kalau dari terpilih minggu Pak Ibu mulaqikum, mati yang kalian lari dengannya, ya nggak usah kalian lari, datangin kalian dimanapun. Oleh sebab itu Pak, oke, kembali lagi ya, di awal lagi kita cerita lagi, kembali lagi. Kita disuruh ikhtiar, boleh pakai masker, bagus, jaga jarak. Udahlah, sama aja. Kadang di sholat pas lagi masjid dijaga jarak 1 meter. Yang muat bisa 15 orang jadi 5 orang. Pulang ngopi, kumpulnya dekat-dekat. Seakan-akan masjid itu mana aku khawatir itu seorang corona. Belum lagi buat klaster masjid, klaster musola. Ini masih tempat paling aman. Ini tempat satu-satunya tempat yang dijamin oleh Allah gak akan ada musibah di dalamnya. Tengok Pak, tsunami di Aceh 2004. Bapak boleh lihat apa yang bertegak di situ. Masjid. 2 kuburan orang soleh. Bapak pergi ke Syekh Kuala, ada satu makam namanya Habib Abu Bakar bin Muslim bin Faqih, cucu Rasulullah, dikenal tentu di Anjur. Itu banyak keluarga saya keluar orang Aceh. Banyak keluarga saya yang waktu itu bersembunyi, ya, berlindung di pemakaman itu selamat. Padahal itu pada rumahnya, kuburannya waktu itu dibuat dari kayu bangunannya. Rumah di sebelah-sebelahnya beton hancur semua. Masjid Baitur Rahman. Semua yang tahu. Kalau bulan pertama kita tahu Masjid Baitur Rahman, masjid yang megah, masya Allah. Itu di depannya ada ruko-ruko, sampai sekarang masih ada. Dulu pernah dikatakan di depan ruko itu ada orang Cina yang tinggal di ruko. Dia masuk Islam setelah kejadian tsunami. Kenapa? Dia melihat di depan rukonya ada malaikat yang melindungi Masjid Baitur Rahman, sehingga sekeliling Masjid Baitur Rahman itu menariknya tinggi. Di Banda Aceh, di Banda Aceh itu ada satu komun. Gak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dibandingkan menara Masjid Baitur Rahman. Tapi sekarang, makanya gak pernah ada mall besar. Hotel-hotel mewah nggak ada, semuanya rata. Tapi ujung menaranya kena tsunami, kena air. Subhanallah, itu kan tinggi. Air tangganya nggak masuk. Rumah dijanjikan oleh Allah, rumahnya Allah aman. Sekarang pula dibuat-buat kita takut. Klaster masjid, klaster pengadilan, klaster majelis taklim. Justru Pak, perkumpulan kita inilah yang paling ampuh untuk mengangkat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini perkumpulan. Coba usaha apa yang sudah dilakukan sama pemerintah? Yang kita disuruh PSBB, belum awal hafal apa kepanjangannya udah kena PPKM lagi. Enggak tahu lagi kita kepanjangannya. Udahlah PPKM level 1 kayak mana 2 3 4 Allah alam disuruh 3 ya 3, disuruh 4 ya 4, enggak tahu lah bedanya apa. Disuruh masker habis-habisan, disuruh vaksin habis-habisan, disuruh. Tapi hilang enggak? Kalau kita masih maksiat jangan harap itu hilang. Bertaubat kita jamaah hilang. Loh, ini makhluk Allah, Pak. Allah yang menggerakkan ini makhluk, Allah juga yang bisa mematikan ini makhluk. Oleh sebab itu, boleh kita tutup mulut kita rapat-rapat pakai masker, tapi yang harus lebih ditutup adalah mulut kita keluar apa yang keluar dari mulut kita, bukan yang masuk. Yang masuk ke dalam mulut kita, ujung-ujungnya buat kita mati. Habis kita mati udah selesai, gak ada apa-apain, gak ada sakit lagi. Tapi yang lebih bahaya bukan yang masuk, yang keluar dari mulut kita. Fitnah, ghibah, gosip, gunjing, tipu, dusta. Itu bukan hisabnya, bukan sampai di dunia. Di akhirat malah ditunggu-tunggu nanti hisabnya. Ingatkan Pak,
anak-anak kita, istri-istri kita di rumah, perempuan-perempuan kita, gadis-gadis kita. Lucu kita, mati-matian kita hidup, kita tutup mulut kita dengan masker. Auratnya terbuka. Nggak pakai jilbab. Celana nggak tahu lah, bahannya udah habis dari pasar orang. Loh, ini nggak efek apapun di akhirat ini. Yang maksud itu nggak akan efek apapun di akhirat. Kan efeknya yang keluar. Itulah kita keadaan kita jauh takut dibanding sama makhluk, tapi nggak takut sama Allah. Maka ayo, ini mudah-mudahan insya Allah ini sangat bagus. Saya sangat salut dengan perkumpulan ini. Gak sadar saya. Tadi agak kesini juga, mohon maaf ya. Dan bahkan jauh. Ini kebetulan abangnya kawan abang saya. Apa yang saya lapor? Memang kena kerjain. Udah jauh jalannya. Pada jihad juga dari yang datang. Ini Pak, kalau dimakmurkan terus insya Allah cepat mereka balap. Nah, turun balap musibah di kampung ini. Kandis diperlu untuk mendukung, mensupport semaksimal mungkin. Naikkan ke kelurahan, naikkan ke kecamatan, naikkan ke titik ini. Naikkan ini kegiatan-kegiatan sebesar ini. Paling jaga waktu subuh orang kumpul sebesar ini luar biasa. Jangan malam-malam kita biasa kumpul lagi. Ini subuh masih orang kumpul ini suatu hal yang masya Allah, mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah SWT. Diberkahi oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah SWT. Diberikan oleh Allah daripada segala musibah, segala bencana. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mara bahaya daripada segala penyakit yang sakit, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang dalam keadaan diserang virus, mudah-mudahan diangkat, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah fi ta'atillah. Umur kita dipanjangkan oleh Allah, semakin panjang umur semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah rezeki kita zahir wa batin diberikan, dicukupkan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menjadi korban rezeki kita luntang-lantung karena masalah ini, mudah-mudahan insya Allah digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh rezekinya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram, yang syubhat rezekinya dihalalkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharapkan rezekinya turun dari langit, diturunkan oleh Allah. Yang mengharapkan rezekinya keluar dari dalam bumi, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para alim ulama kita, ustaz-ustaz kita dipanjangkan umurnya, mudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh masyarakat kita, bapak-bapak hadis kita, tokoh masyarakat kita yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan insyaallah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk memegang amanah yang suatu saat akan diminta pertanggungan
Lihat warna merah nih. Tekan tombol subscribe. Bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencermin Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.